Dan para pemain Ihsan Maulana Mustafa. Handoko Yusuf Wijayanto. Di lapangan 7 ganda campuran masih setia menyaksikan ajang bulu tangkis Liga PB Jarum 2020 yang berlangsung di Gor Jarum di Kota Kudus, Jawa Tengah. Dan laga kedua di sesi kedua hari ini kami ajak Anda untuk menyaksikan pertandingan di nomor tunggal dewasa putra, di mana akan saling berhadapan Ihsan Maulana Mustafa yang akan berhadapan melawan Handoko Yusuf Wijayanto. Dan kali ini saya didampingi oleh komentator, juga salah satu legenda bulu tangkis Indonesia dan kini menjadi pelatih di PB Jarum, Mas Hastomo Arbi. Kembali kita jumpa Mas Hastomo. Ya, selamat siang Mas. Iya, Mas Hastomo, kalau kita melihat tentunya Ihsan Maulana bukanlah pemain yang asing tentunya, karena ada di Pelatnas dan kali ini kembali ke PB Jarum. Anda melihat seperti apa penampilan Ihsan dan kali ini berhadapan dengan Handoko? Ya, saya kira Ihsan lebih berpengalaman Mas ya di dalam hal ini ya. Mungkin saya lebih unggul Ihsan ya Leo ya. Ya. Dari teknik permainan seperti apa? Ya, dari teknik permainan dia lebih unggul. Lebih unggul. Kira-kira untuk Handoko jika ingin bisa mencuri kemenangan dari Ihsan, pola bermain seperti apa yang harus dia lakukan? Ya, dia harus bisa meladeni Ihsan di dalam rally-rally Mas. Ya. Tadi pagi Handoko juga menang lawan Alvin Mas. Ya, tentunya berharap akan ada kejutan kedua buat Handoko setelah tadi pagi juga mengalahkan Alvin. Sementara Ihsan tadi sudah unggul melawan Aldi Birmanda dengan skor 21-16, 21-12. Ini adalah penampilan kedua di antara kedua pemain. Ya, pemirsa perlu diketahui bahwa di nomor tunggal dewasa putra ini diikuti oleh 11 pemain. 11 pemain di mana dibagi menjadi dua grup. Di grup A ini diisi oleh Ihsan Maulana Mustafa, Aldi Firmanda, kemudian ada Alberto Alvin Yulianto, ada Kavi Raditya Pandika, kemudian juga ada Fajar Ardi Pradana, serta Handoko Yusuf Wijayanto. Ini adalah laga kedua yang dijalani oleh Ihsan maupun Handoko di hari pertama ajang Liga PB Jarum 2020 ini. Ya, kedua pemain tentu sama-sama punya ambisi untuk menjadi yang terbaik di ajang ini, Mas Hastomo. Ya, mudah-mudahan Handoko bisa meladeni Ihsan Mas. Ya, walaupun yang dihadapi adalah Ihsan Maulana, pemain yang tentunya secara kualitas, pengalaman dan pamor lebih unggul. Bisa pertandingan segera dimulai. Handoko lakukan servis pertama. Gagal tadi, upaya backhand lakukan Ihsan. Membuka angka pertama bagi Handoko 1-0. Ya, kembali. Masih belum berhasil melewati net. Dua angka sudah diraih Handoko akibat kesalahan dari Ihsan tadi, Mas Hastomo. Ya, Ihsan baru nyoba-nyoba main Mas. Baru nyoba-nyoba pola permainan tentunya. Ya, bolanya ya. Berpindah bola. 1-2. Netting yang apik tadi dilakukan oleh Ihsan Maulana.
keras tadi. Mes lepaskan dan tanggung memang Tanggung, bolanya ya. tadi Mas Hastomo. Net yang bagus dari Iksan, Ya, sehingga bolanya nanggung. coba diangkat tadi oleh Handoko, namun sayang sekali terlalu tanggung tadi bolanya sehingga mudahkan buat Iksan Maulana untuk bisa menambah angka dengan smash keras. 2 sama kedudukan saat ini. Kembali Iksan lakukan serve. Oh, luar biasa. Keras sekali smashnya. Ya, jumping smash keras lepaskan Handoko. Mengincar sisi kanan pertahanan dari Iksan Maulana Mustafa. Tiga dua kedudukan saat ini. Handoko lakukan serve. Nettingnya gagal tadi dari Iksan. Masih jatuh di area permainan sendiri. 4-2. Keluar, sayang sekali antisipasi yang baik sesungguhnya dari Iksan tadi Mas Hastomo. Ya, Handoko smashnya keras. Ya, arah ke badan tadi dari Iksan. Coba diantisipasi namun melebar. 5-2, masih unggul Handoko. Kali ini Handoko yang gagal, terlalu lemah nettingnya. Pindah bola 3-5. Iksan lakukan serve. Oh, lagi-lagi tersangkut di net. Dan kalau kita lihat yang kali Mas Hastomo, 6 poin yang diraih oleh Handoko, boleh dibilang 4 poin adalah diantaranya karena kesalahan tadi dari Iksan. Iya, memang banyak mati sendiri ya Mas ya, masih belum bentuknya Mas ya. 6-3. Gagal tadi Handoko. Coba Banyak mati lakukan sendiri ya, dua-duanya banyak mati sendiri ya Mas. 4-6. Iksan kembali lakukan serve. Lagi-lagi gagal tadi upaya Iksan. Masih terjebak dengan kesalahan-kesalahan sendiri Iksan Maulana Mustafa, pemain kelahiran Tasikmalaya 18 November tahun 1995 ini. Main yang cukup syarat dengan pengalaman. Nah, jadi salah satu andalan tunggal putra di tim nasional Indonesia bersama Anthony Sinusuka Ginting dan juga Jojo tentunya. Namun nasib bicara lain, Iksan harus kembali ke klub asal, ke PB Jarum sejak awal tahun ini dan mencoba meniti karir kembali tentunya Mas Hastomo. Iya, dia mulai nyoba lagi Mas di sini Mas. Iya, kita harapkan tentunya Iksan akan kembali menemukan kejayaan yang pernah dia miliki tentunya Mas Hastomo. Mudah-mudahan Mas, karena dia memang masih rajin di sini Mas. Ya, dari sisi usia kalau kita lihat sesungguhnya masih punya potensi buat Iksan untuk bisa. Ya, masih bisa Mas. Ya, berusia 25 dengan game tahun. 30 ini ya, game 21 ini ya. Ya, 10-5, sudah unggul 5 angka sementara ini Handoko atas Iksan Maulana di game yang pertama. Oh, keluar pengamatan yang baik tadi dari Iksan. Kembalian lakukan Handoko, dilepas saja. Ternyata linesman memang menunjuk keluar tadi. Enam 10. Melebar, keras memang tadi kita lihat Mas Hastomo. Namun arahnya masih melenceng jauh. Dua-duanya banyak bermain net di depan Mas ya. Ya. Untuk mancing dulu dia. Tujuh 10. Kembali Iksan lakukan serve. Kali ini berhasil menembus pertahanan dari Iksan. Smash keras lakukan Handoko. 11-7 memimpin di interval game pertama. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa, kembali kita saksikan penampilan Iksan Maulana Mustafa berhadapan dengan Handoko di nomor tunggal taruna dan nomor tunggal dewasa putra dari ajang Liga PB Jarum 2020 yang digelar di PB Jarum ataupun markas besar PB Jarum di Kota Kudus, Jawa Tengah ini.
8-12. Iksan kembali lakukan serve. Netting ataupun pengembalian serve yang tidak sempurna tadi Mas Astomo. Mereka berdua masih dengan pola bola-bola pendek ya. Ya. Siapa dulu yang ngenet? Oh, Mas, 2 kali kita lihat iya. bagaimana Mas Astomo. Kehilangan angka begitu iya, mudah tadi. Dia takut dengan bola-bola panjang dulu Mas. Langsung bola-bola pendek. Luar biasa Iksan dengan pancingan-pancingan netting tipis Dengan tadi Mas iya, Astomo. dengan net yang bagus, ya mulai mencoba bermain net-net. Ya. Dengan netting-netting tipis nampaknya akhirnya Iksan berhasil memancing Handoko untuk mengangkat bola tanggung, ditentaskan dengan smash keras mendekat kali ini 11-12. Oh, luar biasa. Terkecoh kita Dengan- lihat tadi Iksan, Mas iya. Astomo. Ya dengan rally-rally yang panjang harusnya Handoko mau mengembangkan rally-rally gini Mas, supaya menguras tenaganya Iksan. Betul. Cukup baik dan cerdik kita lihat bagaimana Handoko dengan penempatan bola di depan net. Yang tidak terduga tadi oleh Iksan Maulana. Berpindah bola 13-11, masih unggul 2 angka. Handoko Wijayanto. Netting yang gagal Handoko kali ini. Masih jatuh di area permainan sendiri, menambah angka tentunya 12-13 bagi Iksan Maulana Mustafa. Keluar, terlalu kuat tadi. Satu bola yang diangkat oleh Iksan tadi Mas Astomo. Ya netnya emang tipis sekali Mas, jadi Ya. memang netnya emang tipis sekali. Kesalahan yang sama kali ini dilakukan Handoko. Biarkan saja oleh Iksan, memang keluar. Kembali berpindah bola 13-14. Oh, kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan. Mas Iya, Astomo. jangan buru-buru. Handoko terlalu buru-buru Mas. Ya, itu mudah kehilangan angka. Iya. Kembalian servis tidak sempurna Betul, tadi. Lagi-lagi kena dalam perangkap permainan Iksan, kita lihat Mas Astomo. Netnya emang bagus sekali Mas, istimewa ya. Bergulir tipis di atas net. Sehingga pengembalian bola Handoko tanggung. Dan sudah diantisipasi tadi oleh Iya, Iksan. betul Mas. 15-14 berbalik unggul Iksan. Kali ini antisipasi Handoko yang baik tadi. Sudah membaca alur bola itu akan kemana tadi. Iya, kita lihat. betul. Dekat aja Mas. Depan net ya. 15 sama. Lagi kita Antisipasi saksikan. yang betul ya, dari Iya. Handoko langsung maju ya. 2 kali dengan pola yang sama. Strategi permainan dilakukan Handoko membuahkan 2 angka setidaknya. Sayang sekali. Bola-bola tidak sulit sesungguhnya tadi Iya, Mas Astomo. mati sendiri Mas. 17-15. Handoko lakukan serve. Ya, Mas yang keren. antisipasi yang salah tadi dilakukan oleh Handoko. Ya, itu. Belas 17 dan selain bersama Mas Astomo, saya juga didampingi oleh Mas Agung dan juga pelatih di PB Jarum. Selamat siang Mas Agung. Selamat siang Mas. Iya, kita sama-sama saksikan pertarungan 2 pemain ini cukup ketat 17 sama. Tentunya Anda juga cukup mengenal gaya permainan dari kedua pemain ini. 17 sama. Iksan berhasil menyamakan kedudukan saat ini di poin-poin akhir game yang pertama. Oh, baik tadi. Antisipasi yang bagus dari Handoko Mas. Iya. Anda melihat bagaimana strategi dilakukan tadi oleh Handoko. Mas Agung.
Handoko melakukan sambaran di depan net yang cukup bagus ya. Ya, Dan mendapatkan poin. 18-17. Sayang sekali, lagi-lagi netting dari Iksan begitu sempurna tadi kita saksikan. Inilah salah satu kelebihan dari Iksan, kita lihat Mas Agung. Iya. Iksan mempunyai kualitas netting yang sangat baik. Oh, lagi-lagi kita lihat Iksan unggul dalam permainan di depan net, Mas Agung. Iya. Iksan selalu mendapatkan poin dari di depan netnya Mas dari dia. Iya, 19-18. Ras lagi, kita saksikan jumping smash dilepaskan oleh Iksan. 20-18, Mas Hastomo sudah di depan mata, kemenangan buat Iksan. Anda melihatnya seperti apa? Mampukah dihadang tadi oleh Handoko? Ya, dua-duanya dengan pola yang sama ya. Ngenet dulu Mas ya. Ya. Gagal Handoko, netting tipis yang coba dilakukan, masih jatuh di area permainan sendiri. 21-18, akhirnya game pertama ini dimenangkan oleh Iksan Maulana Mustafa. Pemirsa, kita akan saksikan lanjutan pertandingan di game yang kedua, namun kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih Sobat PB Jarum dan juga pecinta bulu tangkis di seluruh tanah air. Anda masih setia menyaksikan Liga PB Jarum 2020. Ini adalah event internal yang diselenggarakan oleh PB Jarum untuk mengisi kekosongan dari ketiadaan turnamen nasional ataupun internasional yang selama 4 bulan ini akibat pandemi COVID-19, dan inilah event khusus yang diselenggarakan oleh PB Jarum bagi anak-anak didik PB Jarum yang saat ini masih mengikuti latihan tentunya di Kudus, Jawa Tengah. Dan game pertama tadi Iksan Maulana unggul 21-18 dan game kedua sudah dimulai dalam kedudukan 11 sama. Anda melihat seperti apa game pertama tadi pertandingan, Mas Agung Susilo? Saya melihat pertandingan di game pertama cukup ketat poin-poinnya. Namun di poin-poin akhir Iksan Maulana lebih dominan dalam menguasai area depan untuk mencari serangan ya. Dari situ kelihatan Handoko agak sedikit tertekan dan kurang sabar. Mas Hastomo, kalau kita lihat Iksan di awal-awal game pertama tadi sempat tertinggal, namun kita lihat bagaimana penampilan di game kedua. Handoko berupaya untuk bisa menangkan ataupun memperpanjang perlawanan ini tentunya Mas Hastomo. Ya, Handoko harus mengembangkan rally-rally dulu Mas. Ya. Jangan terpancing dengan net-net. Tadi set pertama gampang mati di net. 2-1 sementara Iksan unggul di awal game yang kedua ini. Wah, enggak juga. Oh, baik tadi bagaimana pengembalian lakukan Handoko, kita lihat Mas Agung. Ya, Handoko mempunyai arah defense yang cukup bagus ya. Dari rally-rally panjang ini kelihatan dua pemain agak sedikit kelelahan ini Pak. Ya, 2 sama kedudukan saat ini. Wasit mengangkat tangan, nampaknya meminta medical break sepertinya. Handoko ada sedikit masalah nampaknya. Ya, tadi waktu loncat agak jatuhnya nggak enak Mas ya. Ya, Agak ada sedikit sakit mungkin. landing yang sedikit salah tadi dilakukan Handoko. Ya, tentunya kita harapkan tidak terjadi masalah yang berarti bagi Handoko. Dan harus diketahui pemirsa bahwa para pemain di ajang Liga PB Jarum ini memang relatif harus kerja keras karena bermain sehari 2 kali, Mas Agung. Iya. Tuh. Pagi tadi juga mereka sudah main. Jadi memang dalam ajang Liga PB Jarum ini anak-anak diuji dari segi fisiknya, dari segi strateginya, dan terutama dari segi mental bertandingnya. Inilah sebenarnya ajang yang dicari di dalam masa COVID ini karena tidak ada ajang pertandingan dalam Sirnas. Ya. Kira-kira begitu. Kita saksikan bagaimana harus diberikan peredam sakit nampaknya. Sedikit masalah dari Betisnya kayaknya Mas. betis kanan kiri Betisnya dari narik Handoko. kayaknya. Ya, Betisnya narik kayaknya. tentunya kita harapkan tidak terjadi masalah yang berarti karena pertandingan game kedua ini baru poin 2 sama. Masih cukup panjang perjalanan game yang kedua ini. Tanggung tadi pembalian dari Iksan, sambar dengan cepat tadi oleh Handoko. Antisipasi yang bagus ya Mas dari Betul. Handoko ya. Mampu membaca tadi drive yang dilakukan oleh Iksan. 3-2 memimpin sementara Handoko.
Oh, lagi-lagi unggul Handoko dalam permainan adu drive melawan Iksan. Lihat bagaimana makin berani, kita lihat bagaimana Mas Agung. Kelihatannya Handoko sedikit merubah pola permainan ini, Pak. Ya. Kelihatannya depannya dia sedikit berani menekan duluan untuk mendapatkan kesempatan mencari serangan ini. Ya, sayang sekali ketika kepercayaan diri mulai meningkat, justru kesalahan tadi dilakukan Handoko. Pengamatannya tadi tidak sempurna. Dilepas saja bola yang diangkat oleh Iksan dan ternyata linesman menunjuk di dalam. Berpindah bola sekaligus poin tentunya untuk Iksan. 3-4 kedudukan saat ini. Game pertama tadi unggul Iksan 21-18. Oh, keras tadi. Maes lepaskan. Handoko Wijayanto. 5-3. Bali Handoko. Baik kali. Antisipasi Iksan tadi kita lihat Mas Agung. Iya, Iksan sangat baik dalam antisipasinya. Dia berhasil memancing Handoko untuk melakukan kesalahan sendiri sehingga mudah disambar. Ya. Dan Iksan mendapatkan poin dengan mudah ini, Pak. Oh, lagi-lagi. Bagaimana aksi dari Handoko tadi Mas Astomo? Ya smash yang cepat ya Mas, smash flick yang cepat dari Handoko sehingga Iksan salah langkah ya. Ya. Itu cepat tadi keputusan Iksan menurunkan bola arah ke sisi kiri dari Iksan yang tidak terjaga dengan baik tadi. Lagi-lagi serangan 2 kali dilakukan Handoko. Walaupun dengan langkah yang kita lihat sebetulnya seperti menahan sakit Mas Astomo. Agak sakit-sakit dikit ya Mas. Iya. 7-4, unggul 3 angka. Memang namun kita lihat Mas Agung agak kurang nyaman sudah permainan dari Handoko ini. Iya. Semoga Handoko tidak bermasalah dengan kakinya ya Pak. Ya. Sehingga Handoko bisa menyelesaikan atau mampu menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Ya, baru saja kesalahan tadi lakukan Iksan, pengamatan yang tidak akurat. Dilepas saja tadi lob lakukan Handoko ternyata di dalam. 8-4. Sayang sekali tersangkut di net tadi. 5-8. Coba memaksa dengan permainan singkat saja nampaknya Handoko menghindari permainan rally panjang. Melihat kondisi fisiknya mungkin yang tidak sempurna lagi. Oh, luar biasa. Tipis tadi drop shot tadi dilakukan Handoko Mas Astomo. Ya Handoko sebetulnya dia memainkan taktik mau setengah spekulasi Mas. Ya. 9-5. Terus menjaga keunggulan Handoko Wijayanto. Terlalu tanggung tadi bola yang diangkat oleh Iksan. Kita lihat Mas Agung. Iya, sepertinya Iksan agak mulai lengah ini, Lengah, mulai ya, kendor. Ya. Sehingga Handoko sangat mudah memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Ya. dan untuk meninggalkan jauh dari poinnya. 10-5. Kali di match keras tadi Iksan. Oh, netting yang gagal lakukan Handoko. Walaupun cukup baik tadi upayanya, masih terlalu lemah tadi netting dari Handoko. Kembali memberikan angka tambahan untuk Iksan Maulana 10-6. Kali ini satu bulan menyilang yang tajam tadi Handoko. 11-6 unggul 5 angka di game yang kedua ini Handoko Wijayanto atas Iksan Maulana. Pemirsa, kita akan kembali saksikan lanjutan pertandingan. Kita ikuti dulu pesan berikut ini. Baik pemirsa, kembali kita saksikan lanjutan pertandingan dalam kedudukan 11-6. Sementara ini memimpin Handoko Wijayanto di game yang kedua. Dalam kondisi yang sebetulnya sudah tidak nyaman lagi bertanding karena kedua betisnya nampaknya sedikit tertarik tadi Handoko. Namun justru ia bisa menjaga keunggulan. Mas Astomo, Anda melihat seperti apa penampilan Handoko? Saya kira Iksan mengendalikan serangan Mas. Sehingga Handoko bisa spekulasinya masuk terus Mas. Ya, situasi yang ini harusnya tidak boleh terjadi Mas Agung. Ya, Iya, betul. Harusnya Iksan tetap menjaga ritme permainannya seperti di awal tadi. Tapi dilihat ini Iksan agak sedikit kendor dan agak sedikit melayani Ya. permainan dari Handoko sehingga Handoko dengan mudah melakukan serangan-serangan atau tekanan untuk ke arah Iksan dan Iksan agak kesulitan kayaknya. Dalam kondisi seperti ini seharusnya apa yang dilakukan Handoko Mas Astomo ataupun Iksan Handoko? Iksan harus konsisten dengan mainnya Mas. Kayak Ya. bola pertama
Baik, kembali angka bertambah untuk Iksan Maulana. 7 ataupun 8-12. Kesalahan tadi lakukan Handoko. Baik, gerak tipu yang apik tadi Mas Agung lakukan Handoko. Ya. 13-8. Berpindah bola kembali. 5 angka masih unggul Handoko. Oh, di dalam. Mes lurus dan cepat tadi lakukan Handoko. Gagal diantisipasi oleh Iksan Maulana. 14-8. Wow. Ya, situasinya justru kelihatan semakin percaya diri Handoko ini, Mas Agung. Iya, kelihatan Handoko semakin percaya diri dan kualitas-kualitas pukulan juga semakin baik. Kita lihat sebaliknya dari Iksan justru kelihatan lengah dan kelihatan kendor, Pak. Iya. Ini yang tidak boleh terjadi dari Iksan. Baik, tadi diawali dengan netting tipis oleh Iksan Maulana. Memaksa tadi Handoko mengangkat bola tanggung. Melanjutkan dengan serangan mematikan. Satu smash yang jatuh di area kanan permainan dari Handoko Wijayanto. Berpindah bola kembali 9-15. Oh, kita lihat bagaimana Iksan terkecoh dengan penempatan bola Handoko, Mas Hastomo. Handoko semakin nyaman Mas ya dengan spekulasinya ya. Keluar, sayang sekali tipis saja. Satu overhead menyilang lakukan tadi oleh Handoko. Walaupun arah yang baik sesungguhnya tadi Mas Agung. Iya. Handoko mempunyai kelebihan yang luar biasa dalam pukulan-pukulan bola atasnya, Pak. Ya. Iksan kelihatan berapa kali ini kesulitan menerima pukulan-pukulan dari Handoko. Lagi-lagi keras menyilang tadi smash lepaskan oleh Handoko Wijayanto. Jatuh di sisi kanan pertahanan Iksan Maulana. Memperlebar keunggulan Handoko 17-10. Ya, lagi-lagi di tempat yang sama dengan pola yang sama, strategi dilakukan oleh Handoko tadi Mas Hastomo. Ya, Iksan lengah ini Mas. Ya, Lengah Iksan ini ya. makin tercecer jauh. 8 angka unggul, 18-10. Sudah ditebak tadi Mas Agung oleh Handoko. Iya, sepertinya Iksan dalam set kedua ini kayaknya dilepas. Mungkin dia akan berusaha fokus untuk set ketiga. Ya, Karena kelihatan Iksan kesulitan melayani kecepatan-kecepatan yang dilayangkan Handoko kepadanya kayaknya. ya, nyaris tidak terlihat bahwa ada masalah dengan kedua betis dari Handoko. Sepertinya Mas Hastomo. Ya betul Mas, karena 1-2 pukulan mati Mas. Jadi Ya. nggak ada rally-rally. Sehingga Handoko masih bisa bermain dengan konsisten ya. Iya, situasi ini dengan pola bermain seperti inilah nampaknya yang menguntungkan buat Handoko Mas Agung. Iya, betul sekali. Dari situasi ini Handoko sangat baik dalam memaksimalkan kesempatan ini sehingga dia tidak melepas kesempatan ini dengan begitu mudah. Iya, kita saksikan bagaimana lagi-lagi satu drop shot menyilang yang tajam tadi dilakukan oleh Handoko Wijayanto. Game point 10-20, 10. Ya, seperti dilepas memang oleh Iksan tadi Mas Agung. Dan juga Mas Hastomo 21-10. Akhirnya game kedua ini dimenangkan oleh Handoko Wijayanto. Dengan demikian pertandingan akan berlanjut ke game yang ketiga. Namun sebelumnya kita akan ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kembali kita saksikan penampilan Iksan Maulana Mustafa berhadapan dengan Handoko Wijayanto di ajang Liga PB Jarum 2020 di nomor tunggal taruna dan tunggal dewasa putra ini. Game pertama tadi unggul Iksan 21-18, sementara game kedua unggul Handoko 21-10. Di luar dugaan tadi Mas Agung bagaimana Handoko yang terlihat mengalami sedikit masalah dengan betis namun justru unggul jauh tadi 21-10. Anda melihat seperti apa penampilan Iksan? Kalau kita lihat penampilan Iksan di set kedua tadi, Iksan sedikit lemah dan kendor dalam menjaga ritme permainannya sehingga banyak sekali Iksan hanya melayani permainan Handoko. Dan Handoko sangat mudah mendapatkan poin dari tekanan atau serangan-serangan bola belakangnya dia. Gitu Pak. Mas Hastomo, pola bermain seperti apa di game ketiga ini yang harus dilakukan Iksan jika ingin kesalahan yang di game kedua ini tidak terulang? Iksan harus kembali ke pola pertama Mas ya, banyak ngambil serang dulu di depan Mas. Ya,
Satu sama kedudukan saat ini di game yang ketiga. Oh, luar biasa Mas Agung. Bagaimana peragaan biasa, netting yang ya. apik tadi. Dan dia masuk. Namun nampaknya foul sepertinya. Iya. Sambaran tadi dilakukan oleh Handoko Wijayanto. Nyatakan foul oleh wasit. Kita saksikan dalam tayang ulang. Ya, kepala raket dari Handoko sepertinya melewati bibir net. Sakit sih kan. Keras tadi, match dilepaskan Iksan Maulana mengarah ke badan tadi dari Handoko. Inikah pertanda Iksan sudah kembali dengan pola permainan di game pertama tadi, Mas Hastomo? Ya saya kira sudah mulai kembali lagi Mas ya. Ya, Dengan konsentrasinya dia. tinggal bagaimana menjaga konsistensinya tentu Mas Agung. Ya, Iksan harus bisa menjaga ritme permainan ini dan tentunya dia tidak boleh kendor, Ya. tidak boleh terlalu melayani permainannya Handoko. Dia harus berani bermain dengan rally-rally panjang dan dia harus berani bermain dengan tekan-tekanan, terutama menguasai area depannya untuk Ya. mengambil keuntungan. 4-1 sudah unggul di game yang ketiga ini. Lagi-lagi kita lihat mulai dominasi diperlihatkan oleh Iksan Maulana di game ketiga ini dengan tekanan-tekanan yang dilakukan. Pola permainan yang dilakukan Iksan memang ciri khas seperti game pertama tadi Mas Hastomo. Iya betul Mas, ya dengan net yang bagus dan mulus Iya. sehingga pengembalian bola dari Handoko tanggung Mas. Dan dituntaskan dengan smash keras dan kita lihat bagaimana 3 poin setidaknya dengan strategi yang sama dilakukan oleh Iksan. Ya, kali ini netting yang baik tadi dilakukan oleh Handoko. Gagal tadi diladeni oleh Iksan, berpindah bola 2-5. Melebar nampaknya. Match keras dilepaskan Iksan Maulana. Walaupun strateginya cukup baik tadi, pola yang dilakukan oleh Iksan tadi Mas Agung. Ya, sebenarnya arah pukulannya Iksan cukup baik, tapi sayang Ya, sedikit melebar, Pak. baik kali ini. Netting yang tipis tadi dilakukan Iksan. Coba dijangkau Handoko namun terlambat tadi antisipasi dari Handoko. Kembali membuahkan angka bagi Iksan Maulana Mustafa 6-3. Keluar terlalu kuat tadi pukulan lakukan Handoko Wijayanto, dilepas saja oleh Iksan dan memang lineman nyatakan keluar. 7-3. Lagi-lagi semakin nyaman nampaknya Iksan dengan permainan yang dimilikinya kali ini Mas Agung. Iya, Iksan semakin percaya diri. Melihat Handoko semakin pelan gerakan kakinya. Dari sini dimanfaatkan Iksan untuk menekan Handoko. Ya, sudah unggul 5 angka 8-3 Iksan. Sayang sekali Mas Buru-buru. Hastomo. Terlalu buru-buru Mas. Ya, Iksan Mas, bolanya enak jadi buru-buru dia. gagal tadi Iksan mengamankan satu netting yang coba dilakukan, masih nyangkut di net 8 ataupun 4-8 kedudukan saat ini. Tanggung tadi. Bolanya tanggung. Ya, sudah diantisipasi dengan baik tadi oleh Handoko. 5-8. Walaupun tidak ada gerakan yang lincah lagi nampaknya dari Handoko, namun tetap berupaya memberikan perlawanan nampaknya Mas Agung. Iya. Walaupun gerakannya masih lambat, tapi pukulan-pukulan Handoko masih sangat berbahaya kalau di saat dia dapat kesempatan ini. Iya. Ini Mas. Handoko ini Mas. Iya, kita saksikan bagaimana langkah yang tidak sempurna lagi dari Handoko, Mas Hastomo. Ya saya kira Handoko udah gak bisa nyemes maksudnya. Iya. Kelihatan sakit sekali kakinya. Betul. Coba dipaksakan, sepertinya apakah masih tetap bisa melanjutkan pertandingan dalam kedudukan tertinggal 5-9 Handoko Wijayanto. 9-5
Iksan kembali nambah poin. Sudah tidak ada antisipasi lagi Mas Agung. Iya, kelihatan kayaknya menahan kesakitan dari kakinya ini Iya. kayaknya. Kelihatan susah untuk pergerakan. Ya, namun tetap mencoba menuntaskan laga ini sepertinya. Handoko Wijayanto dalam kedudukan tertinggal 10-5 unggul Iksan Maulana. Sudah tidak sempurna lagi langkah tadi dari Handoko. Tempatan bola dari Iksan gagal dijangkau dengan baik oleh Handoko. 11-5 unggul jauh Iksan Maulana Mustafa. Dan terjadi perpindahan tempat, namun pemirsa kita akan saksikan lanjutan pertandingan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, kembali kita saksikan lanjutan pertandingan. 11-5 unggul sementara Iksan Maulana di game yang ketiga ini atas Handoko Wijayanto. Mas Agung, kita lihat bagaimana perjuangan berat harus dilakukan oleh Handoko. Beban hari ini memang cukup berat buat Handoko karena dia juga bermain rangkap rupanya. Iya, kalau kita melihat Handoko ini main yang ketiga, karena tadi pagi dia sudah main single, Iya. mungkin juga sudah main ganda, ini main single lagi. Kita tinggal lihat Handoko seberapa tahan dia, karena secara fisik mungkin sudah terkuras. Tadi pagi dia juga melawan Alvin dengan rubber game, Iya. dan ini juga rubber game lagi. Semoga set ketiga ini masih konsisten Handokonya, Pak. Ya, pastinya memang perjuangan yang berat Mas Astomo harus dilalui Handoko. Ya saya kira Handoko tinggal itu Mas ya, tinggal udah habis semuanya. Iya. Ya udah habis dia. Hadapan dengan pemain sekelas Iksan Maulana tentunya bukan hal yang mudah. Pemain dengan boleh dibilang di antara pemain serta tunggal dewasa, Iksan adalah yang paling matang dari sisi pengalaman tentunya Mas Agung. Ya, kalau dilihat dari segi pengalaman Iksan sudah sangat matang. Karena sebelumnya dia sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dia dapat di tim nasional nih, Pak. Betul. 13-7. Unggul 6 angka Iksan Maulana. Netting yang apik tadi dari Iksan, coba diladeni oleh Handoko namun gagal. Masih jatuh di wilayah permainan sendiri. 14-7 kembali Iksan lakukan gagal kali ini, masih berupaya dengan pukulan-pukulan tipuan yang tadi Handoko raih satu angka 8-14. Keluar, sayang sekali Mas Agung. Iya, sayang sekali. Sebenarnya arah pukulannya cukup bagus, tapi sayang pukulannya melebar, Pak. Coba membidik area kanan, pertahanan dari Handoko namun sayang kali masih melebar. 9-14, lagi kali ini gagal. Permainan netting dari Iksan kembali membuahkan angka Mas Hastomo. Ya Handoko tinggal spekulasi aja saya kira Mas. Ya, kita tidak lihat lagi bagaimana permainan maksimal yang bisa dilakukan oleh Handoko Mas Agung. Ya, kelihatan sekali permainan Handoko sangat turun ini, Pak. Banyak sekali bikin kesalahan sendiri, sehingga banyak sekali buang poin dan Iksan sangat mudah untuk mendapatkan poin. Ya, masih Mas. berikan perlawanan Handoko. Lagi. Keberuntungan tadi. Banyak lagi Mas ya. Iya, bergulir di bibir net tadi. Netting lakukan oleh Handoko namun jatuh di area permainan Iksan. 10-16 masih tertinggal tengah lusin angka Handoko di game yang ketiga ini. Oh, nempel-nempel gila. Keras tadi, match lakukan Iksan. Antisipasi yang sudah tidak sempurna lagi dari Handoko, kita lihat Mas Agung. Ya, Handoko kelihatannya kesulitan dalam menerima tekanan dan kecepatan dari Iksan, Pak. Ya, Kelihatan kakinya sudah sangat pelan. melebar. Set yang tidak akurat lagi-lagi dilakukan Handoko. Kian laju, angka demi angka yang diraih oleh Iksan Maulana. 18-10. Oh, gila. Masih ada dengan sisa-sisa tenaga. Bagus sekali. Status match spekulasi tadi dilakukan oleh Handoko mengarah ke sisi kanan dari Iksan Maulana. 11-18. 7 angka tertinggal Handoko. Tersangkut di net Iksan.
Cobaan jumping smash tadi dilakukan Iksan masih terlalu rendah. (12-18). 3 angka lagi jatinya dibutuhkan oleh Iksan untuk memenangkan laga ini. Namun akan semudah itukah angka bisa diraih oleh Iksan? Netting yang gagal. Lagi-lagi Iksan unggul dalam permainan adu net, Mas Utomo. Ya betul Mas, Handoko sudah kelihatan capek dan sakit ya. Di pukulannya banyak spekulasi. Ya. Oh, kesalahan yang tidak perlu, netting ataupun varian servis yang terlalu lemah tadi dari Handoko. 20-12 match point. Ya, satu bola yang tanggung tadi Mas Agung. Iya, kelihatan Handoko kalau bisa duluin di area netting, kalau Ya. dia dapat kesempatan bola atas, kebanyakan Handoko mendapatkan poin dari situ, Mas. 13-20. 7 angka tercecer Handoko Wijayanto di game yang ketiga ini. Gagal baru saja. Kalian lakukan Handoko Wijayanto dan tuntas sudah laga ini 21-13 dimenangkan oleh Iksan di game yang ketiga. Sementara game pertama Iksan unggul 21-18. Game yang kedua Handoko unggul 21-10 dan game ketiga dimenangkan oleh Iksan Maulana 21-13. Dengan demikian Iksan Maulana berhasil mencatat 2 kemenangan di hari ini. Ya, kita lihat Mas Agung bagaimana penampilan tadi dari Iksan Maulana, cukup meyakinkan. Iya, kelihatan di saat ketika Iksan lebih percaya diri karena melihat situasi Handoko yang sudah mulai kelelahan. Dari situ Iksan berusaha memaksimalkan atau menekan Iksan untuk menekan Handoko untuk supaya dia dapat meninggalkan angka-angka dari Handoko dan memenangkan game ketiga ini, Mas. Ya, Mas Astomo, kita lihat memang penampilan Handoko tidak bisa dipungkiri setelah tadi agak ketarik tadi ya kedua betisnya, hingga tidak sempurna lagi permainan, sehingga tidak maksimal lagi perlawanan yang bisa diberikan. Saya kira sih dua-duanya menampilkan permainan net yang bagus Mas ya. Ya. Yang sempurna saya kira, sama-sama bagusnya. Cuma tadi Handoko kakinya agak sedikit ada masalah, jadi Ya. sehingga tidak bisa menuntaskan permainannya Mas. Ya, dengan bermain rangkap memang Handoko tidak bisa menghindari ketatnya persaingan di ajang Liga PB Jarum ini. Harus bermain di ganda putra dan juga 2 kali main di tunggal putra. Kita lihat bagaimana upaya maksimal dari Handoko namun gagal ya Mas Agung untuk bisa memetik angka dari Iksan. Iya. Ya, pelajaran untuk Handoko mungkin sama pemain-pemain lain, dia harus bisa menjaga staminanya supaya tetap konsisten dan tetap bisa stabil, Pak. Ya, dengan stabilitas permainan dimiliki Iksan, nampaknya apakah ini bertanda bahwa Iksan bisa menjadi yang terbaik di ajang Liga PB Jarum ini, Mas Astomo? Ya mudah-mudahan dia bisa menjaga performanya Mas ya. Ya, Tinggal fisiknya saya kira Mas. ya. Dan setelah 4 bulan tidak berkompetisi, Anda melihat sendiri tentunya bagaimana pola latihan yang dijalani oleh para pemain ini. Ya. Saya kira dia udah 4 bulan ini udah mempersiapkan diri Mas ya. Ya. Udah mempersiapkan diri. Baik pemirsa, kita akan saksikan lanjutan pertandingan nanti di partai ketiga. Namun sebelumnya kita akan ikuti